Mari. Ini dalilnya ya, saya tunjukkan ya. Ini dalilnya ya. Oke. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 16. Saya baca ya. Aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jadi Yesus mengutus malaikat. Apakah dia cuma utusan? Sedikit dulu Bayu. Sedikit dulu Bayu. Apakah Yesus cuma Sebelum utusan? karena saya masa Indomie nih Utusan abangku. tidak pernah mengutus malaikat. Makanya saya tantang Baik. pada Muslim, Pak Dalbo juga. Coba tunjukkan Muhammad mengutus malaikat atau siapa saja. Karena Yesus Nabi bukan Muhammad utusan. itu abangku Nah. kan manusia biasa. Ini wajar ketika Anda mengatakan Tuhan mengutus malaikat, itu hal wajar karena dia Tuhan, betul? Ya, betul. Betul. Apakah pantas Tuhan ketakutan dengan malaikat? Betul? Dia Jangan sebagai bilang manusia, dia manusianya. takut. Ya, jadi Apakah dia pantas sebagai Tuhan manusia dia merasa takut dengan takut, malaikat? tapi sebagai Tuhan dia tidak merasa takut. Dia Maha Kuasa. Iya, Jadi Anda apakah harus pantas pahami, Tuhan ini awalnya mengutus malaikat, dia sendiri ketakutan dengan malaikat? Itu pertanyaannya, Pak. Anda harus pahami, Yesus Apa punya yang dua saya natur. harus pahami? Sebagai manusia Ketika dia merasa Yesus takut, mengutus malaikat, tetapi kan dia sebagai manusia. Tuhan, dia Maha Kuasa. Begitupun juga Makanya dia ketika mengutus malaikat hadir di hadapannya, dia ketakutan. Nah, Jadi kalau Anda Nabi harus pahami, saya Yesus punya dua ketakutan natur. hal Sebagai wajar manusia, karena dia rasa manusia. takut. Sebagai Nah, manusia, ini dia Tuhan merasakan ketakutan seperti dengan manusia utusannya. rasakan. Gimana Dia bisa ceritanya, makan, kawan? dia bisa minum. Tetapi sebagai Tuhan dia Ini adalah kita pencipta. berbicara Yohanes 1 apa sih? ayat 1-3. Peri-peri, ketika Yesus mengutus malaikat itu dalam keadaan apa? Oke, ketika Yesus mengutus Manusia atau Tuhan malaikat dia? adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, dalilnya di Lukas ya. Iya. Oke. Betul. Nah, ketika dia ketakutan, ketuhanannya kemana? Dia sebagai manusia. Jadi kita harus Kan pahami. Tuhan yang lahir. Yang lahir di Yesus kota Daud punya Tuhan. dua natur. Yesus punya dua natur, yang sakit, Langsung yang mencerah dia. mati. Lanjut, Bayu. Ya itu Nanti itu mengembang memang saya punya faktanya tak terbantahkan. ini. Itu fakta tak terbantahkan. Ya. Makanya Coba. saya minta Jangan, satu dalil saja dalam Al-Quranmu. Kalau Utusan diskusi bisa itu, Bang, mengutus jangan malaikat. nyerocos terus. Jangan Ya. nyerocos terus, kasih orang juga berbicara. Bagaimana kita mau diskusi kalau abang juga nyerocos terus? Oke, kita pakai timer Coba. saja supaya ada waktunya. Kamu berapa menit? Saya berapa coba menit? Anda jelaskan. Coba Yesus mengutus malaikat. Oke, karena dia Tuhan kan? Iya. Oke. Terus sekarang Yesus ini takut kepada malaikat. Bagaimana itu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi tadi kan saya sudah sentil. Yesus memiliki dua natur. Ya, sebagai manusia, dia merasa takut, dia merasa lapar, dia merasa haus. Ya, itulah natur manusianya. Tapi katanya sebagai yang lahir Tuhan di kota Daud. ya, sebagai manusia, ya, dia lahir juga sebagai manusia, tapi dia punya dua natur. Saya sudah sering kemukakan ya pernyataan saya. Telah lahir Yesus punya dua bagimu natur. juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya. Kabar dari malaikat telah lahir bagimu Tuhan juru selamat Tuhan di kota Daud. Oke, saya sudah sering katakan kepada para muslim, Yesus itu punya dua natur. Sebagai natur manusia dia merasa takut, dia merasa lapar, dia merasa haus. Ya, tetapi sebagai Pakai ayat, pakai dalil dong, Bang. Di mana itu di Yesus itu memiliki dua natur, ilmu dari mana lagi yang itu? sama seperti yang dimiliki oleh Bapa di surga, karena dia sudah diberikan kuasa di dunia. Iblis dan juga di diberikan surga. kuasa. Oh, tapi iblis punya kekuasaan terbatas. Tidak, iblis lebih berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun. Saya tanya. Yesus berhak Saya tanya. nggak? Oke, saya tanya, apakah iblis bisa membangkitkan orang mati di air saman? Tunjukkan dalil. Kalau ada, tunjukkan dalil. Sekarang pertanyaannya, memberikan kuasa, Tuhan juga memberikan kuasa kepada iblis. Nah, bagaimana? Iblis tidak bisa membangkitkan orang mati di air saman. Kalau ada, coba tunjukkan. Saya mualaf, brother, kalau ada. Paulus bisa membangkitkan orang mati. Siapa? Paulus Di air berfungsi saman? membangkitkan orang mati. Di air saman, saya tanya, di air saman?
Ya, ini kan kita kan membangkitkan orang mati. Di Paulus akhir juga bisa zaman, membangkitkan orang ya, mati. Paulus membangkitkan orang mati di waktu dahulu, tetapi akan membangkitkan orang mati di akhir kiamat, di akhir zaman. Hanya Yesus, hanya begini, Tuhan. izin dulu. Yesus bisa membangkitkan itu. Apakah Iblis bisa? Pak Beri, Tidak coba ada. dalilkan Pak. Di mana dalilnya Yesus itu adalah dua natur? Karena Yesus berkata, Pak, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah sekarang, di mana Yesus itu dua natur? Jangan-jangan Paulus yang dua natur? Dua naturnya dari apa? Dari apa yang dia bisa lakukan. Ya, yang dia bisa lakukan, yang bisa Yesus dilakukan jadi Tuhan? oleh Allah. Ya, yang dia bisa lakukan. Kapan Yesus bisa dikatakan Tuhan, Pak? Ya, pertama ya, sebentar. Jadi dia bisa melakukan seperti apa yang dia dilakukan oleh Allah. Pertama, dia akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Yang kedua, dia akan menghakimi. Kapan dia jadi Tuhan? Lukas tadi kita sudah salahkan bahwa Lukas itu salah cetak dia. Brother, kapan dia jadi Tuhan? Sudah dari sononya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya baik. Ketika dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa dari kepada sononya dia Tuhan. Dia berdoa kepada Bapaknya. Katanya dia Tuhan dari sononya. Ya, jadi kan Anda apalagi paham, jadi-jadian. Tadi kan saya sudah kemukakan. Kenapa Tuhan Anda ini menjadi jadi-jadian? Ketika dia memiliki natur manusia. Kenapa Tuhanmu jadi-jadian? Kenapa tiba-tiba jadi-jadian? Begini. Coba, kapan Yesus ini menjadi Tuhan? Batu saja bisa menghapus dosa. Kalian percaya? Kenapa Tuhan tidak bisa menjelma menjadi manusia? Paulus juga mengampuni dosa. Yohanes 1 ayat 14 itu dalam. Nah sekarang begini, brother dengarkan, percaya. Dan dengarkan, kapan Yesus menjadi Tuhan? Itu menjelma menjadi manusia, kamu tidak percaya. Kan Pak Lukas ini sudah gagal nih. Catatan Lukas ini sudah kamu tolak bahwa yang lain Tuhan di kota Daud itu salah. Tuhan Yesus itu memiliki dua natur, kemanusiaan dan Tuhan. Yesus itu dua natur. Lihat saja ketika dia melakukan yang bisa dilakukan oleh Allah dan apa yang dirasakan oleh manusia dia bisa rasakan. Apa yang dia lakukan? Yang bukti yang pernah dia lakukan, yang tidak mampu manusia lain lakukan. Wah banyak, brother. Apa? Pertama, dia membangkitkan orang mati di zaman dahulu ya. Sudah. Itu kemudian sudah. Elia juga membangkitkan orang mati. Petrus juga membangkitkan orang mati. Artinya gugur kalau dikatakan Tuhan. Apalagi? Tetapi satu hal yang tidak bisa dilakukan apalagi selain itu, gugur dia membangkitkan di akhir zaman dan akan menghakimi. Bayu ini Pak, asal kamu tahu, Bayu ini mampu membangkitkan burung. Ya sekarang apalagi yang dilakukan Yesus tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang bisa melakukan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Coba tunjukkan. Di mana Yesus membangkitkan di akhir zaman? Sesuatu belum terjadi. Anda jabarkan. Kita berbicara yang sudah terjadi. Apa yang dilakukan Yesus tidak dapat dilakukan oleh manusia yang lain. Kan itu klaim. Itu kan klaim. Bayu juga akan membangkitkan. Dalilnya ada, brother. Sama. Dalilnya ada. Ya, dalilnya ada. Saya coba bisa juga saya tanyakan. Sudah kapan aula SVT itu membangkitkan orang mati? Kalau saya mau balik bertanya, sudah kapan aulamu ternyata paper ya. Yang saya temukan di dalam Bible itu dua natur itu adalah Paulus. Ternyata yang melahirkan. Tunggu dulu paper. Tunggu saya tunjukkan data ini. Ya saya tunjuk. Silakan Anda nanti buka datanya ya. Kita buktikan juga aulamu. Apakah aulamu pernah membangkitkan orang mati? Oke, kamu diam dulu lah kawan. Oke. Saya minta data dulu, tunggu dulu, sabar kawanku. Ya, saya catat. Di sini yang melahirkan Kristus di kota Daud itu adalah Paulus.
Saya minta dalil mana Allah mau membangkitkan orang mati. Kau lari. Di sini tercatat Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gimana Peri ini? Peri, dengarkan dulu Peri. Dengarkan dulu. Di mana dalilnya Yesus itu adalah dua natur? Di mana? Tunjukkan Tuhan negeri Di berkuasa. mana kok tiba-tiba Peri ini kesurupan? Kenapa? Ada apa kawan? Tadi saya sudah tunjukkan dalilnya. Sekarang saya tuh baik. Mana kekuasaan Tuhan narasi saya nantinya? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Kita buktikan. Oke, kita buktikan. Buktikan Dago. Ternyata saya buktikan. Tenang kau. Saya buktikan kawan ya, tenang. Nah, di sini tidak ada yang mampu membuktikan bahwa yang melahirkan di kota Daud itu Kristus. Nah, bukan Maria. Ternyata yang melahirkan di sini Pak Paulus. Apa kata Paulus? Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin. Sakit bersalin dia lagi, rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Artinya Paulus inilah yang dua natur. Anda tidak mampu menunjukkan kalau Yesus itu dua natur, sedangkan saya membuktikan kalau Paulus itu adalah dua natur. Gimana ini bangkit? Apa yang dibangkitkan Yesus? Ya, burungnya aja nggak bisa dia bangkitkan. Di sini yang dua natur, abang. Paulus yang dua natur. Di mana dalilnya Yesus itu dua natur? Kalau saya menemukan dalil bahwa yang melahirkan Tuhan di kota Daud itu adalah Paulus. Galatia 4:19. Kata Bunda Paulus, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini Paulus Yesus lagi bersalin. Bersalin Paulus ini Pak. Membangkitkan orang mati. Kenapa orang kusta disembuhkan. Di sini jelas bahwa yang melahirkan di kota Daud itu adalah Paulus. Kenapa kamu ini? Coba Anda tunjukkan di mana Yesus itu dua natur? Tunjukkan dalilnya. Yesus dua natur. Tunjukkan di mana Yesus dua natur. Di mana Yesus dua natur? Tunjukkan. Di mana Yesus dua natur? Sudah buktikan. Iya, di mana Yesus dua natur? Sekarang buktikan iya, dulu. Di mana Yesus dua natur? Saya tunjukkan dua natur itu adalah Paulus, Pak. Paulus ini separuh wewe, separuh wowo. Yang dilakukan tunjukkan di mana Yesus dua natur. Kenapa kamu ini lebeleng-beleng sekali? Tunjukkan di mana Paulus itu Yesus itu dua natur. Di mana? Di mana tercatat Yesus dua natur? Di mana? Tunjukkan mana kekuasaan Tuhan negeri. Di mana Yesus itu dua natur? Yesus itu satu natur. Dia adalah manusia, sepenuhnya manusia. Kalau Paulus ini bukti Pak, dua natur. Kadang-kala jadi cowok, kadang-kala jadi cewek. 100% cewek, 100% laki-laki dia. Karena di ayat lain dia mengaku bapa, di ayat lain dia mengaku beranak. Malah dia bertelur. Di mana Yesus ini dua natur? Diminta dalilnya. Di mana Yesus itu dua natur? Tidak ada. Yang saya temukan dua natur di sini Paulus. 100% laki, 100% wewe, gitu loh. Yang berani mengaku Tuhan kan cuma setan. Assalamualaikum Coach. Bang Dalbo, anak muridku kemana Bang Dalbo? Lari dia dua natur. Aduh. Mentre dia anak muridku ya. Dia. Mentre anak muridku ya.
Ya, Ya, apa tenteng. Yesus membangkitkan di akhir zaman. Jangankan pada hari zaman, sekarang aja yang kita baca ini Yesus tidak mampu membuktikan apa yang dia katakan. Salah satu contoh di dalam Lukas 2:24-46 sampai 46. Di situ Yesus mengatakan Mesias akan menderita. Apa di situ? Saya buka dulu dalilnya. Mesias akan menderita dan bangkit 3 hari. Di hari ketiga. Cari itu, tidak ada itu. Jadi Yesus ini ya enggak jelas juga. Tapi Yesus yang mana ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yesus ini enggak jelas. Bang Dalbo, kata anak muridku dia diturunkan katanya. Enggak mau jawab dia, malah keturupan. Oh. Sekarang saya dalilkannya, di mana Yesus itu dua natur, kagak ada deh dua natur. Menceret kamu, Ferry. Kalau dia sudah pinsang, jangan dibiarkan semalaman di sini. Apalagi dia bau babi, bahaya toh. Bahasa di Al-Quran juga, bahasa Arab yang di Al-Quran dengan bahasa Arab yang di Arab Saudi sana berbeda kan? Abang jangan nyebrang bang, nanti ketabrak bang. Saya ngeri abang kalau nyebrang nggak lihat kanan kiri. Bukan. Kalau di Al-Quran bang 14 abad yang lalu, Jibril itu disebut Rohul Qudus. Sampai sekarang Rohul Qudus bang. Enggak, sebentar bang. Gimana? Sebentar gantian bang, gantian. Nengok-nengok bang kalau nyebrang, saya takut abang keserempet. Ya. Apakah bahasa Arab yang tertulis di Al-Quran sama dengan bahasa Arab sehari-hari yang di Arab Saudi? Itu boleh saya jawab atau Ustaz Alwan yang jawab? Sudah mengalami? Sekarang anda aja yang jawab, Jibril, coba. Apakah sama? Kalau bahasa Al-Quran itu bahasa Arab tinggi bang. Ya kan? Nggak berubah. Enggak, saya tanya apakah sama? Nggak berubah. Apa sama? Beda, Arab tinggi bang. Arab tinggi. Arab tinggi bang. Sehari-hari. Iya, Arab tinggi bang. Beda kan? Bang, apakah kita kalau ngobrol, bang? Oke, abang mau bandingin sama yang sehari-hari. Kalau saya ngomong bahasa baku sehari-hari dengan yang mulia King Richard, akan susah memahami kosa-kosa kata saya sebab vokabulari kita akan sangat berbeda. Mahfum bang? Mahfum nggak nih? Jadi nggak sama. Jangan ya hanu bang. Kan? Hah? Enggak, aku tanya Jibril. Jadi nggak sama persis kan apa yang satu baku bahasa Arab tinggi, yang satu sehari-hari ya beda. Arab tinggi abangku. Itu makanya. Jadi itu bahasa mengalami perkembangan kan? Arab tingginya nggak berubah abangku. Iya, tapi kan mengalami perkembangan. Nggak berubah abangku. Dengan bahasa ini cuma dia yang nggak paham apa gue sih. Itu sangat sederhana ngejelasinnya. Jadi bang, maksudnya yang di Al-Quran itu pasti butuh penafsiran, pengertian supaya lebih paham. Sedangkan bahasa sehari-hari kita langsung tahu apa makna tertulis. Sedangkan kalau di kitab suci itu kan Arab tinggi abangku, berbeda Arab tinggi. Iya, makanya nggak berubah. Mengalami itu gejala bahasa, makanya bahasa itu mengalami perkembangan. Bang, yang berkembang itu ejaan, cara baca seperti dari tahun 1945 ke 1953 itu tempoe duelue. Itu iya diakui. Tapi Arab tingginya dari 14 abad yang lalu itu nggak berubah, Bang. Grammarnya, cara tulisnya, cara bacanya itu nggak berubah. Arab tingginya tetap Arab tinggi sekarang gitu loh. Nggak berubah, Bangku ganteng. Menerjemahkan itu kan butuh gini Bang Jibril, untuk menerjemahkan itu ya dibutuh penafsiran. Wah, saya ngelihat ya kenapa kan? Sekarang Ustadz Awan capek. Berbeda dengan santai aja Bang, kita diskusi ini. Berbeda dengan apa yang sehari-hari yang dipercakapkan di Arab sana. Iya kan? Karena itu bahasa. Iya memang karena Arab tinggi abangku. Gak bisa.
Iya, karena memang Arab itu tinggi. Ibrani. Bahasa Ibrani di zaman Musa Jawa dengan di zaman Yesus itu Keraton dengan sudah Jawa begitu Bang. Begini King Ya Richard, kan? sedikit. Jadi itu hanya gejala bahasa aja Bang. Holy Spirit dengan Bahasa Holy keraton Ghost itu itu beda hanya gejala dengan bahasa aja. pasar. Di ibaratnya begitu. Jadi intinya Bang, bahasa itu mengalami perkembangan. Mana ya. Jadi nggak bisa kita sama-samain. Kenapa Holy Spirit dengan Holy Ghost berbeda? Itu kan gejala bahasa aja sebenarnya. Nggak usah terlalu dipertentangkan. Itu sederhana kok sebenarnya. Lah tak kau lah. Ya terserah Anda lah, silakan. Oke? Selesai kita ya. Siap. Iya, yang hal yang itu Terakhir aja lah gejala bahasa Anda nggak sebelum paham. Bapak turun terakhir Iya ya, kan? terakhir sebelum Bapak turun ya. Hmm. Saya tunjukin lagi satu. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini gambaran manuskrip ya, Codex Vaticanus. Ingat, kebiasaan menambah-nambahkan itu adalah kebiasaan turun-temurun dan warisan dari para penulis Bible. Itu sudah jadi kebiasaan. Mereka suka menambah-nambahkan tulisan-tulisan di teks-teksnya. Seperti yang saya sudah tunjukkan datanya kan? tadi. Silakan, nggak masalah. Bukan klaim, ini saya tunjukkan data. Kita lihat ini, kita lihat ya ini. Ini adalah manuskrip Vaticanus dari Perpustakaan Vatikan langsung. Ya, kita lihat ini. Ya, ini catatan mereka ketika menyalin. Bagian ini nih, bagian ini. Nih. Ini kita identifikasi ini adalah sebuah catatan orang lain. Ya, ini catatan orang lain mengomentari tulisan ini. Kita lihat ya, ini nomor 8 ya. Kita lihat nomor 8 sini. Nih. Judulnya aja apa nih? Secondary Corrector's Note. Secondary Corrector's Note. Ya, catatan koreksi orang lain. Jadi ada yang memberikan catatan koreksi. Dan dia apa isinya? Apa isinya? Saya minta Bang Jibril yang terjemahkan ya. Ya. Bahasa Yunaninya, Ustaz? Bahasa Yunaninya ini. Amateste kai Ya. Kai kake coba. kai kake aves ton Ton paleion metapoi. Kita terjemahkan Bodoh dan knife ya, bodoh dan Bajingan, botol. bajingan. Botol Oh, ya, botol. iya botol. Bodoh dan botol. Bisakah kamu biarkan tulisan lama sendiri dan jangan merubahnya? Udah pakai kata-kata kasar ini, udah bilang bodoh, tolol, ya. Jangan dirubah ini. Jadi berarti karena sudah apa namanya? Sudah kebiasaan kan merubah-rubah ini. Itu Ini dicatat langsung di dari sebelahnya itu. manuskrip. Gimana? Iya, itu dicoret-coret di manuskripnya. Iya, Sudah dijawab. catatan di sampingnya. Saking jengkelnya penulisnya loh, saking jengkelnya. Indah, Bapak akan terus menjawab, itu bagus. Tetapi yang kita inginkan itu adalah coba berikan jawaban sesuai dengan yang kita paparkan. Jangan balik lagi ke kayak tadi ada kena air lah, kena yang kita tunjukkan. Ustaz. Coba poinnya. Sebentar Ustaz. Tadi kan sebentar dulu poinnya yang catatan pinggir tadi itu. Dia maksudnya kalimat ya, ayat yang di sebelahnya itu mengatakan bodohlah orang yang menambahi, begitu maksudnya. Bisakah kamu membiarkan original teks jangan dirubah tulisannya, Bang?
bodoh dan botol. Ulang Bang Jibril, saya haus. Dijelasin ulang Bang Jibril. Tulisan sampingnya itu, nggak usah lah. ya tulisannya di situ, bodoh dan botol. Tak bisakah kamu meninggalkan tulisan original dan tidak merubahnya? Itu merujuk Jadi itu dengan teguran untuk kalimat, tolong jangan iya, diganti-ganti teguran dari gitu loh. penulis, penyalin, begitu. Itu iya tuh yang nomor di bawah nomor 8 tuh. Iya, di bawahnya itu, ya kan, itu kan catatan itu seperti catatan kaki gitu kan. Dibilang tolong jangan ayat yang dirubah. di sebelahnya. Tolong jangan Itu dirubah maksudnya. karena dirubah tuh kelihatannya. Nah, sudah aku jawab. Itu kan cuma catatan semacam peringatan lah ya. Apa yang tertulis itu jangan dirubah karena memang di kitab Wahyu dikatakan jangan menambah atau mengurangkan isi Alkitab. Ya Apa salah. salahnya sih? Apa sih salahnya? Karena ayatnya dirubah Nggak apa sebelahnya, salahnya Bang. kalau dia menyebutkan. Ayatnya dirubah sebelahnya, Bang. Itu kan dia menulis, dia menyalin ini. Ya tolong Iya, jangan dirubah begitu maksudnya kan? Iya, dirubah ayatnya dirubah, Bang. Ya salam. Sebelah kanannya itu dirubah. Abang paham nggak? Apanya yang dirubah? Apanya yang dirubah, Bang? Itu coba kalau bisa di zoom in, itu tulisannya mestinya Tuhan Yesus yang dirubah Bang, Tuhan Yesus. mestinya revealing Santai jadi aja, upholding. santai aja, nggak usah ini. Betul nggak, Ustaz? Nggak habis bapaknya ini loh, masa susah sekali nangkap. Kok susah? Udah yang penting Yesus Tuhan. Oke, sebentar Bang King. Sebentar Bang King. Saya Saya tahu sapa juga dulu lah, Kiki. Ustaz. Anda kan Sabar dulu. Kiki, selamat siang. Bang Kiki. Ya, selamat siang. Ya, dari Kristen Muslim Bang? Katolik? Muslim, Kristen. Kristen ya. Oke, sebentar Bang ya. Silakan King. ya jadi gitu, Bang. Kalau ada catatan itu sama lah seperti kita. Kalau kita menulis buku, baru bikin catatan di bawah untuk penegasan, ya kan? Atau dikatakan jangan dirubah, atau ditambahin, atau jangan Kan saya dihilangkan. sudah jelaskan secondary Nggak note, salahnya. Pak. Anda jangan Ini mengambil- secondary note. Coba Bapak iya. lihat lagi maksud saya tadi. Itu kan tertulis memang jelas, nggak ada salahnya di situ, Bang. Kalau nggak bikin catatan begitu. Secondary correctors note. Iya, koreksi, ya kan? Apa salahnya? kalau Secondary bikin catatan kayak gitu? correctors note. Sekedar mengingatkan. Apa salahnya? Ya sudah. Kamu itu Ustadz tapi nggak bisa jaga adab juga kalau berbicara. Udah silakan Bang Prof, gantian. Bang Kiki, silakan ditanggapi. Ayat-ayat palsu berserakan di Bible. Silakan Bang. Yang tadi itu naskah apa ya? Kalau bisa tahu saya tahu. Vatikanus, Bang. Vatikanus Bang. Saya boleh tanya, Vatikanus itu kitab apa itu kalau bisa? Jadi Vatikanus itu apakah kitab Esra apa? atau Makabe atau apa, Pak? Semua. Itu Vatikanus itu daftar isinya dari Genesis sampai Apokalipsis. Itu di situ ada Corinthians, Galatians, Epionians, semua. Itu catatan lengkapnya, Bang. Semua, Bang, dari Genesis, dari Kejadian. Tapi yang dalam bahasa Yunani. Semua, Bang. Itu catatan Abang paling lengkap. Itu kan di situ juga ada doa manasya dan lain-lain. Tapi yang kutipan itu bisa nggak diparsing secara kan Abang tadi bisa bicara bahasa Yunani kan, berarti belajar bahasa Yunani. Coba kita eja itu parsing secara gramatikal bahasa Yunani koine. Coba Bapak tampilkan ulang itu. Wah, saya nggak ada datanya itu tadi. Saya baca Nah, yang Ustaz tadi tunjukin. yang Bapak jelaskan tadi kan itu ada. Ya ada Ustaz satu Alwan yang teks itu tunjukin, bukan menggambarkan. saya cuma bacain doang. Coba tunjukin. Kita eksegesis bersama-sama dan kita bisa parsing itu dan terjemahannya bisa terbukti bersama-sama, Pak. Silakan Nah, coba. Saya mau lihat parsingnya ya. Pak Mr. Angel, tolong mute dulu Bang. Ya, silakan. Silakan. Silakan Bang Kiki. Minta maaf ya kawan-kawan. Tadi dia bukan begini.
bukan saya tidak menghormati beliau, tapi maksudnya gimana rasanya ya kalau kalian jadi saya ya. Coba kalian jadi sehari kayak saya lah. Cobalah. Ini Kalau misteri kayak Injil begitu kok tadi, udah paham, gitu. menista Rasulullah di bawah dengan komennya ya. Ya Siapa? dia bilang kasihmu palsu. Ya kasih yang palsu. Mana orang itu tadi lari? Saya nggak pergi. lihat komen, saya nggak lihat tadi komen. Mana dia? Iya, tadi dia ganti aplikasi kelamaan. Bentar lagi naik mungkin. Oh, Waduh, mau buka perang ya, nggak dia bawa, lagi buka dia. nggak bawa senjata. Sebenarnya itu hal yang mudah ya. Maksudnya udah jelas-jelas itu secondary correctors note. Artinya orang lain mengomentari salinan ini. Orang lain mengomentari salinan ini mau diartikan kemana lagi gitu loh. Ketika dia mengomentari, dia menggunakan bahasa yang sangat keras. Hai bodoh, ini ndak bisa kau rubah-rubah, berarti ada sesuatu yang dirubah di sini. Dan itu bukan kita yang jelaskan juga pakar Bible. Bagian yang dirubah yang mana. Yang menerjemahkan juga Bruce Metzger ini. Gitu. Artinya gini Ustaz ya, ada reaksi pasti ada aksi kan gitu. Simple sih sebenarnya gimana ya. Ada aksi, ada reaksi. Iya. Iya betul. Jadi enggak yang dia pahami katanya catatan kaki itu enggak apa-apa. Aduh. Bagaimana bisa tidak apa-apa begitu? Ini berarti antara kemungkinan Bang Jibril menjelaskannya tidak benar, tidak nyampe, atau memang kapasitasnya yang tidak nyampe-nyampe, atau dia berusaha lari dari kenyataan. Antara itu saja sebenarnya. Dan tidak sekali dua kali, dari tadi juga kembali mutar lagi dari awal kan, makanya tepuk jidat kita. Saudaraku Kristen, belajarlah untuk berprasangka baik dengan kami bahwa kita tidak ada niat menghujat, tidak ada. Kita ingin mengedukasi dan kita belajar sama-sama. Tidak ada manipulasi, kamuflase, tidak ada. Pure murni kita tunjukkan di sini ilmu. Tidak ada. Kita tidak seperti kiamat misalnya, yang dia bawakan hadis dhaif, dia sembunyikan separuh, dia tunjukkan separuh. Gaya-gaya licik begitu kita tidak pakai. Jadi kalau tanya beradab dan tidak beradab, kita tuh beradab dengan ilmu. Masalahnya tadi, lelah kami melihat kalian ngeyel gitu. Ngeyelnya itu berat. Ngeyel itu berat, saudara-saudara. Jadi kita menjelaskan ini, tunjukkan data ini jadi useless, tidak ada gunanya. Tapi gini Ustadz, mungkin kalau menerangkannya sambil digantelin panci panas, mungkin dia bisa ngerti kali Ustadz. Telinganya. Coba aja. Jadi begini Ustadz, yang saya lucunya gini, Bang Paul. Tadi King menjelaskan bahwa sudah dimakan rayap, sudah kena air, hilang kan barang itu, tiba-tiba muncul. Dan dari mana itu munculnya itu? Kan logika terbalik gitu loh. Iya, kan asal menjawab saja Bang Polo Asal itu bunyi. tadi, asal menjawab, asal bunyi-bunyian. Iya. Kalau sehat, kalau sudah hancur gitu, terus tiba-tiba muncul dari mana ini munculnya orang barang? Saya rasa Bang Polopo ya begini ya. Kenapa saya itu kalau menjelaskan, saya ini kan kasihan ya, kalau bicara itu tidak bisa ngegas. Taulah kekurangan saya kan. Anggap saya ini Vespa tahun 70-an. Iya. Tetapi yang saya tahu, data ini harusnya punya kekuatan. Yang mereka lakukan itu, mereka coba menghalangi saya tampilkan data. Itu selalu orang-orang itu selalu lakukan ke saya gitu. Bicara terus. Saya kalau liur kalah saya kalau liur. Yang saya harapkan Tadi pagi ya Pak Ustadz ya. Kayak tadi pagi itu memang RK kan begitu tuh. Potong bicara diskusi, jadi seolah-olah siapa yang menang paling banyak bicara dia yang berisi. Gak bisa begitu kawan. Kapan mau maju dunia ini? Kita tunjukkan data. Pahami baik-baik.
lihat datanya, koreksi kalau ada yang salah di sini. Koreksi mana yang salahnya. Bantah dengan data, kita duduk, dia mendengarkan. Jadi lucu ya Pak Ustadz, mereka kita persilahkan untuk mengkritik Al-Quran, kita mengkritik Bible. Apa katanya? Tidak objektif. Jadi lucu, padahal dasarnya sama-sama dua kitab ya kan? Nah itu. Di sini ada menutupi ketidakbisaan itu Pak Ustadz. Iya. Di sini kan dijelaskan apa yang dia hapus. Copies, remove. Dia hapus ini copies atau scribe. Yang penyalin ini menghapus kata ini. Nih. Ya. Dihapus. Jadi ada aksi, ada reaksi. Benar kata Bang Polopo, ada aksi, ada reaksi. Orang kemudian mereaksi seperti ini, marah dia. Hai bodoh, hai bajingan. Bisa ndak kau tulisannya itu jangan kau rubah, biarkan saja begitu. Berarti kan ada yang salah dengan cara mereka biasa menyalin, menulis, menyalin. Dari tadi sampai ke ujung sini kita sudah tunjukkan beberapa bukti, bukan seluruhnya loh ya. Baru beberapa saja bahwa Bible atau Biblos itu baik dari manuskripnya, berawal dari manuskripnya, itu sudah menjadi pekerjaan rumah mereka untuk merubah-rubah dan menambah-nambah. Siapa yang mengatakan itu? Pakar Bible sendiri. Pakar Bible sendiri, bukan kita. Makanya dari tadi saya itu tidak mau masuk ke sini terlalu dalam. Masuk ke sini dalam pusing kalian. Wah, langsung saja pakai. Sebenarnya malah saya udah pelajari lebih dalam lagi, Ustadz. Dari yang tema ini sendiri ya. Ini kalau boleh dibesarin. Silakan besarin dulu Bang. Ini saya langsung ke sumbernya Ustadz, di Vatican Library dari DVL Digital Lab. Ini IT ya, IT berarti Itali. Di sini di manuskripnya langsung di Vatikannya. Nih Vatikan, ini kode ini ininya. Dia di Hebrew kan. Hebreos kan, Hebreos. Nah nih AD Hebreos halaman 15-12 kan. Nih halaman 15-12. Ini kan yang ininya. Nah sebenarnya ini jadi menurut Dr. Tyler Marshall, jadi ini Ustadz, jadi ini yang dirubah, upholding menjadi revealing. Dia juga bahas soal ini. Nah di sini dia ngartiin. Jadi menurut dia, perkiraan dia, dugaan saya di sini adalah seorang dengan kecenderungan proto-Aryan, tidak menyukai gagasan tentang anak Allah yang menjunjung alam semesta. Menurut dia itu adalah tugas Allah Bapa. Jadi dia mengubah beberapa huruf menjadikan tulisannya mengungkap alam semesta. Jadi daripada menahan, dirubah jadi mengungkapkan. Ustaz. Masya Allah. Perubahan. Itu jelas. Hancur ya Babal ya. Jadi ini dari Dr. Tyler Marshall ya. Nah ini datanya langsung dari Vatikannya langsung, Vatican Library. Berarti dirubah karena tidak sesuai doktrin begitu. Iya betul sekali. Jadi pertamanya ini original teksnya, nah tiba-tiba dirubah, ditambah ini. Jadi dari Tuhannya itu menopang, jadi membukakan. Karena menopang ini tugas Allah Bapa, jadi diganti gitu. Itu saya justru lebih dalam lagi. Seharusnya gini loh, teman-teman Kristen ini bersyukur ya. Padahal literasi yang dibawa itu literasi di kekristenan sendiri. Seharusnya mereka mendalami gitu loh. Bener gak sih? Karena ini kan bahaya, ini masalah iman kan, masalah ketuhanan bahaya. Wadros, selamat siang dari Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang disampaikan. Iya, saya Muslim, Ustaz. Saya hanya ingin menyampaikan saja gitu.
Jadi tadi pagi itu saya mengikuti live-nya Ustadz Alwan ya. Itu jadi kayaknya Ustadz Alwan itu kalau misalnya live gitu sebaiknya sih didampingi dengan orang-orang yang bicaranya banyak gitu ya kan, yang speednya 80 atau 100 gitu. Jadi saya tadi pagi tuh kasihan banget sama Ustadz Alwan gitu. Jadi kan Ustadz Alwan berusaha menjelaskan dengan panjang lebar dengan memakai data dan lain sebagainya. Pas RK naik sih kebetulan saya lagi di jalan gitu, lagi mau berangkat kerja, tapi pas RK turun ya udah saya ikut turun gitu kan. Jadi kalau menurut saya jangan sampai sebenarnya kalau Ustadz Alwan itu jangan sendirian gitu, karena di live TikTok ini kan banyak sekali penghujat-penghujat ya. Contohnya seperti RK dan sebelumnya tadi tuh, sebelum RK tadi itu juga menurut saya tuh penghujat juga Ustadz Alwan gitu. Jadi Ustadz Alwan itu nggak cocok gitu kalau berdebat dengan orang-orang seperti itu gitu. Iya, tapi kan ya nggak apa-apa juga, maksudnya ya, kadang-kadang lagi pengen fly solo ya kan, Ustaz? Iya, begini. Sebenarnya begini. Kita ini kan tidak dalam rangka memuaskan keinginan para pendengar kan, tidak penonton kan, bukan kan. Jadi style itu beda-beda, itu tidak bisa dipaksakan. Makanya saya turunkan juga tadi. Saya sudah bilang sejak awal di sana, kalau modalnya liur saya tidak bisa menang. Kan saya tegaskan di saat live itu. Makanya saya turunkan. Bukan berarti saya tidak bisa diskusi. Saya biasa diskusi dari dulu pakai timer kalau berhadapan dengan orang-orang yang bisa diskusi. Mereka ini kan bukan pendiskusi sebenarnya. Tapi saya by the way terima kasih masukannya. Jazakillah khair. Tetapi bukan berarti saya tidak bisa besar-besaran suara. Saya cuma capek besar-besaran suara. Tidak mendidik juga kan. Orang kalau besar-besaran suara berarti tong kosong bunyi nyarinya. Gitu. Jadi bukan saya mesti didampingi, bukan. Kalau didampingi bahasanya berarti saya mending gak usah bicara, bukan. Tetapi saya mesti cari pola yang cocok lawan diskusi saya yang seperti apa. Kan saya bilang di situ, saya tidak bisa menggonggong dan saya tidak mungkin mengikuti gonggongan orang, nggak bisa. Sorry, gonggongan anjing. Anjing kan menggonggong, saya nggak bisa ikut menggonggong, nggak bisa saya. Jadi nggak apa-apa, itu stylenya orang masing-masing. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya yang suka rock lah, yang suka dengan santai-santai dialog ilmiah silakan. Tapi kalau saya naikkan, saya pikir dia bisa berdialog dengan cara yang saya mau, tapi kan nyatanya tidak bisa kan, makanya saya turunkan. Iya, bisa Ustaz. Iya betul. Iya. Cocoknya Ustadz Alwan nih lawannya orangnya kayak saya Ustadz, yang nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak kepancing emosi, saya nggak mau kepancing emosi gitu. Jadi enak ngobrol sama Ustadz Alwan tuh enak. Enggak Pak, gini Pak. Untung saya bukan kafir ya kan, nyembah Tuhan bukan nyembah makhluk ya kan. Ya, karena itu style. Itu deh Mbak itu style ya. Tapi masukannya enggak apa-apa. Style itu style, masukannya enggak apa-apa. Iya baik Ustadz. Iya sih betul sih tadi Ustadz langsung turunin gitu, karena memang ya mereka sebenarnya naik bukan untuk diskusi. Kalau saya lihat tadi pagi itu RK dan sebelumnya itu hanya pengen mengalahkan Ustadz saja. Kalau saya lihat begitu ya. Jadi apapun yang Ustadz sampaikan, mereka tidak akan mau menerima data-data yang Ustadz sampaikan. Padahal kalau saya perhatikan tadi itu Ustadz itu benar-benar menyampaikan data-data yang ada dari Bible-nya mereka gitu kan. Bahkan Ustadz dipaksa untuk menunjukkan Al-Quran dan lain sebagainya lah. Ustadz Alwan sendiri aja hafal gitu kan. Mereka nggak percaya gitu. Itu tadi pagi saya juga gemes sekali gitu kan, pengen naik gitu, pengen saya begini, saya wanti-wanti memang ya, penggemar rock dari debat diskusi ini mending jangan ikut saya. Gemes mereka di bawah. Mending jangan. Saya nasihati sejak awal. Nanti mereka yang kepanasan di bawah. Saya stylenya ini style rendah. Jadi mending minggir ini. Tapi saya nanti belajar begini. Kalau para penghujat itu bisa mengikuti pola saya izinkan.
ya saya izinkan. Tapi kalau ternyata tidak, saya turunkan. Begitu saja mungkin ke depannya. Memang gini Ustadz, mereka itu sebenarnya sudah tahu arah yang akan dibongkar Ustadz Alwan itu sudah tahu, sehingga memang sengaja menghadang-hadangi apa yang akan diungkap. Itu sudah kelihatan sekali. Karena serangan Ustadz Alwan ini kayak rel kereta, relnya itu udah kelihatan, mereka udah bisa lihat, tapi gimana nyetop keretanya? Beruntun dari dasar masalahnya. Dia udah ada tracknya nih. Mereka tahu saya mulainya dari mana gitu. Pasti nanti ke sini, nanti ke sana, nanti ke sana, dan mereka sudah tahu. RK itu pernah sudah tantrum duluan. Dulu dia ikut cara saya, dia biarkan saya bicara, tantrum dia. Marah-marah. Akhirnya dia sudah tidak mau ulangi kesalahan yang sama kan. Dia naik, sekarang dia itu begitu modelnya. Dia tahu gitu. Tapi enggak apa-apa, itu masukan. Enggak apa-apa. Iya. Baik Ustadz. Apalagi mengandalkan mikrofon keras ya Pak Ustadz ya. Bukan Vespa 40 km, nggak bisa saya kalau gitu. Saya orang bicara misalnya gini ya, makanya kalau dia udah mulai bicara panjang, saya gimana saya? Gitu. Tapi insya Allah kita. Iya Ustadz, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Waik? Teman-teman, ya gitu aja Ustadz, saya mau nyampaikan itu aja gitu ya. Terima kasih. Kayak Ustadz tadi pagi, kalau memang dia penghujat, better langsung diturunin kayak tadi. Ibaratnya kayak mereka tuh bertamu tapi nggak punya sopan santun gitu kan. Mereka yang datang. Kalau santun mah sudah mualaf Mbak, itu aja. Kalau udah benar udah mualaf, itu aja seru. Iya betul. Iya Ustadz, gitu aja pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua diberkahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tidak bisa terima masukannya itu, katanya naikkan pendamping satu yang kira-kira bisa menghadapi congornya. Waduh, nanti telinga saya yang sakit dua-dua saya dengar. Iya. Jadi kalau ketemu di bawah. Jadi memang Ustadz Alwan ini dia lebih soft education gitu loh, soft education ya. Jadi sebenarnya di Komal ini bukan untuk yang di atas teman-teman, tapi yang di bawah. Yang di bawah. Buat yang di bawah. Jadi model begitu. Ustadz Alwan kalau mikirin ini Bang Palopo, kalau mikirin yang di atas, kayak hari ini tadi Bang Jibril dengan Ustadz Alwan ini tadi, lawannya bukan lawannya, tapi karena mikirkan netizen, yang penting bisa teredukasi, nggak penting yang di depannya itu entah jawabannya apa kan gitu. Yang penting kita pun dapat ilmu tambahan. Mungkin yang kemarin belum mendengar penjelasan Bang Jibril, Ustadz Alwan, hari ini bisa dengarkan. Sebagai modal, kalaupun nanti berhadapan dengan oten yang seperti ini, setidaknya kita sudah pernah tahu dan bisa meminta atau dapat referensi lanjutan dari Bang Jibril. Belajar, kita sama-sama belajar kan gitu. Iya, jadi begitu teman-teman ya. Dia debater-debater ini ataupun pengedukasi ya, macam-macam tipikal. Kayak Bang Jibril, Bang Alwan, dia lebih soft ya. Beda dengan Destroyer. Ada kalau mau Destroyer cocoknya lawannya itu si RK dengan Pak Bomo Imrus. Dulu Bang Palopo, saya debat kan. Saya bilang begini, sudah saya tidak bisa debat kalau masalah perempuan sama laki-laki. Panggilkan Bang Imrus, dia bisa lawan 3 wanita. Tidak ada yang bisa lawan. Wah, dia perempuan, dia juga hajar dia. Nggak ada. Saya tidak bisa. Saya kalau perempuan sudah bercerita, saya diam. Gimana mau hadapi wanita? Nggak kuat saya. Nah, mulutnya RK itu mulut wanita masalahnya. Gak bisa. Saya tuh teringat Ustadz Alwan dengan Sofiatul di zaman di Zoom ya kan. Jangankan yang kelas RK ya kan. Sofiatul itu sebelum dengan Ustadz Wafi waktu itu kan bisa terkencing-kencing dengan Ustadz Alwan, tapi mainnya ya memang full data dan timer ya kan kalau Ustadz Alwan ini. Sehingga memang moderator itu bisa objektif mengatur waktunya, siapa yang bisa bicara, siapa yang bisa waktunya membantah dan menjawab. Nah kalau kayak RK itu sebenarnya hanya menghitung 1-0, 2-0, 3-0.
Nah, nanti pada saat kita adu data, koreksi Bibelmu dan koreksilah Al-Quranku mati kutu. Karena mereka RK nggak bisa secara tegas mengkritik Al-Quran. Data nggak ada. Kan dia cuman teriak-teriak Pak Ustadz dari tadi Pak Ustadz. Iya, kebanyakan gimmick saya lihat. Saya kan tipikal nggak suka gimmick-gimmick begitu kan. Kayak mungkin cocoknya dengan yang lain lah, jangan dengan saya, nggak cocok memang. Nggak cocok. Orang tidak teredukasi. Saya ini kan suka dengan edukasi. Dia suka dengan entertain kan. Jadi tidak nyambung. Mungkin begitu. Bisa jadi karena melampiaskan tadi malam itu sakit hati kan. Semalam itu kan di tempat Ustadz Yusuf, ya kan, Joseph naik dengan RK naik. Sengaja Ustadz Yusuf itu membuat mereka itu sama dengan mewakili kita membalaskan pada saat umat Islam itu naik ke komal mereka, di mute, dimainkan gitu kan. Sama Ustadz Yusuf kayak gitu, cuman di mute dimainkan gitu kan. Nah inilah rasanya saat kamu bertamu tempat orang, kata Ustadz Yusuf kan. Marah-marah si RK itu kan, cuma ya karena nggak ada yang bisa diambil dari RK. Edukasinya seperti apa? Nggak ada. Jadi sebenarnya gini, dia lebih mengarahnya ke komersil aja sebenarnya Ustaz, bukan edukasi dia kejar target gitu loh. Kalau mau mengedukasi ya beda kan. Kalau edukasi itu dengarkan orang bicara baru kita salah lagi. Kalau enggak ini menang kalah emang di ring tinju menang kalah. Ya gimmick lah itu, namanya gimmick ya. Dia tahu bahwa kalau kita sudah mainkan di data, dia sudah tidak bisa bicara. Jadi modal liur, kalau bahasa saya itu modal liur. Ya, modal bicara panjang begitu, modal cerewet itu saya tidak bisa hadapi. Modal congor tidak bisa hadapi. Tapi kalau disuruh buka data, ya dibukakan data, baca ini, baca itu jauh lebih saya senang gitu. Dan harusnya kalau orang berpikir pakai akal, dia akan bisa menerima penjelasan yang yang kira-kira dia bisa dapat sesuatu pelajaran di situ. Ketimbang kalau kita bicara manfaat ya, tapi kalau bicara senang-senang kan ada nanti cocoknya yang lain-lain gitu. Tapi mungkin style ya. Ini buku, ini mungkin jadi masukan yang saya ingin kawan-kawan baca. Khususnya tentang textual criticism. Manuskrip apa segala macam. Ini jadi kayak introduction lah. Ini buku Introduction for Textual Criticism. Jadi kayak kalau orang baru mau belajar dunia teks kritik teks, ini dulu dia baca bagus sebagai awal. Nah, di sini dijelaskan banyak tentang manuskrip. Ya, tadi seperti yang kita tunjukkan tadi. Cuman memang ini bahasanya berat. Ini bahasanya berat ini. Tapi kalau masuk ke sini, giliran kita diskusi sama orang pasti dia ngarang bebas. Apalagi tentang biblosnya itu pasti ngarang bebas. Menariknya ini ditulis oleh mereka kalangan mereka sendiri. Jadi bukan kita yang mengkritik Bible, orang Kristen sendiri yang mengkritik Bible. Kita belajar bagaimana. Yang tadi saya kaget itu dia nggak tahu loh, Ustadz. Kalau kita lagi ngebandingin critical text, alpha itu apa, B itu kodeks apa, C itu kodeks apa, itu saya kaget lah. Berarti lo nggak pernah dong bandingin manuskrip lo. Lah gimana sih? Iya betul. Betul sekali. Saya langsung lah itu udah nunjukin banget lo nggak pernah bandingin manuskrip lo. Wah ngaco nih orang ngaco. Oh iya. Ntar saya on dulu ya. Ada telepon masuk. Lanjut dulu Bang Jibril. Dibesarin dulu Bang Jibril. Iya jadi Bang Paulo tadi kan Ustadz nunjukin tuh. Kalau di sini itu sebenarnya ada kodenya itu. Kalau N atau alpha itu Sinaiticus, kalau A itu Alexandrius, B itu Vaticanus, C itu Epiremi, DEA itu Bezae, DP itu Chloromontanus, EE itu Basilis, EA itu Laudinus. Jadi nggak mungkin setiap
nggak mungkin setiap ayat atau paragraf mereka tulis kalau di Alexandrius ini, kalau di Vatikanus ayatnya ini, nggak mungkin itu. Jadi dipakein kode-kode gitu kan. Tadi begitu Ustaz Alwan nunjukin ini kodenya apa, dia masih nanya itu ini apa, itu ini apa, ini apa. Itu saya langsung lah. Ya, ini bukan lawan Ustaz Alwan. Lucu ya mereka. Jadi sebenarnya kan mereka bersyukur loh teman-teman Muslim ini lebih dalam menggali Bible itu. Jadi seharusnya ya mereka buka gitu loh. Buka benar gak sih ya? Karena kalau kita di Muslim ketika ada info kita gali gitu loh. Nah ini teman-teman Kristen susah. Dibukakan data dia malah bunyi-bunyian yang ditampil. Jadi susah gitu kan. Bunyi. Terus gimana Ustaz? Kita ngomong-ngomong kan? Seharusnya tesis yang dibawa oleh Bang Jibril masuk kan, oh salah loh, ini loh, ya kan? Nah ini kerendam air lah segala macam. Begitu ditunjukin manuskrip Dewa Horus 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Yesus, ya itu mungkin rumahnya nggak bocor kali, apa gimana? Ini rumahnya yang satu kebanjiran, yang satu enggak gitu, yang satu di Tebet, yang satu di Kampung Melayu kali, nggak paham. Aduh. Satu rumahnya di Bantaran. Abang-abangku di sini, Ustadku, ini udah jam 12.37, saya mesti sambung kerja. Iya ya, Pak Vincentius, Pak Pendeta Vincentius, silakan Pak naik, kita ngobrol-ngobrol santai Pak. Ada Pak Pendeta santun juga beliau nih. Mungkin kita mau sharing-sharing Pak Pendeta ya. Silakan Pak. Dampingi dulu Bang Jibril. Apa itu? Kenapa Ustaz? Itu ada pendeta mau naik. Kalau ada Pak. Tunggu, saya panggil kok menghilang dia. Ada di bawah dia. Saja Mbak. Oh mana nih? Oh hilang dia. Hilang. Jaringan saya kurang baik abangku katanya. Oh iya. Vincentius Fidelis. Ya sopan santun beliau. Izin undur diri deh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman Kristen kalau mau belajar Bible silakan di sini mumpung ada ya. Silakan teman-teman Kristen ya. Bang Kalem, Piring Cantik, Benu, Kristen ya, teman-teman ya, yang Kristen ya. Kita kasih naik dulu ya. Oke, Mbak Noy monitor, disapa dulu. Halo, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang, Bang Kalem, Kristen atau? Saya mau tanya ini, bisakah? Kristen atau Muslim? Saya cuma mau bertanya, kenapa Yesus itu tuh disalib di tiang jemuran tuh gimana ceritanya itu? Sabar bang ya. Nanti gantian bang. Kita naikkan dulu Kristen ya. Maaf ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu deh kenapa di jemuran. Waalaikumsalam. Iya bang. Di bawah dulu bang ya. Kita naikkan dulu teman-teman Kristen ya. Benu. Oke, Bang Benu ya, mungkin udah jauh dari perangkat ya. Silakan. Saya nggak tahu Bang, pertanyaannya masa nanyain ke saya. Yang jemuran aneh-aneh aja Bang. Silakan lagi ya, teman-teman Kristen yang mau dialog. Kita diskusi santai Bang ya. Piring Cantik, kita naikkan dulu ya.
Oke, dibawa dulu ya. Bang Paul. Bang Erwin, mana akun yang satu, Bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anjir, gue ngomong dari tadi nggak didengerin, ternyata gue di mute kok, goblok. Gue teriak-teriak. Yang di bawah ini siapa ini? Naik aja. Silakan teman Kristen naik yuk. Terlalu berat tadi. Temanya bagaimana nih Bang Paul ini? Temanya berantakan ini, mau kalau kasih ini berantakan. Disapa dulu Bang. Nggak apa namanya, nggak fokus satu ayat. Maksudnya gini loh, karena saking banyaknya emang hampir semua satu Bible gitu loh, berserakan udah. Ada yang bilang Yesus gila, langit bertiang, ya kan, ayat-ayat ambigu semua. Ya, itu yang dibilang ayat-ayat palsu kan gitu. Ya, yang tulis Quran siapa? Kalau yang palsu itu menurut abang kayak gimana coba? Yang tulis Quran siapa? Ayo. Sahabatnya, sahabat Rasul. Dalilnya mana? Silakan Bang Palopo. Semua juga bisa tuh yang bilang si A, si B, tapi dalilnya mana? Yahudi pesek lagi. Iya. Nah, Bani apa nih? Bani Islam kan Bani apa? Islam kan Bani Ismail, Yahudi Bani Ishak. Nah, Kristen ini Bani apa nih? Yahudi pesek katanya Bang. Lah, orangnya kemana ini tadi? No, terbang ke bawah. Apaan Yahudi pesek dinaikin kemana-mana? Mantan nabi kayak Paulus. Tanya-tanya penulis Al-Quran, nanti tanya-tanya siapa yang menuliskan kitab mereka. Emang nggak ada yang memvalidasi kitab mereka, emang karangan manusia kok. Kalau Al-Quran kan jelas Nabi Muhammad sendiri, ya kan? Allah sendiri yang memvalidasi kitab yang termaterai. Bahkan ada kok di dia ayatnya di Biblos itu. Mau ngomong apa coba? Gak ada ilmunya, si Mossad itu ganti-ganti akun. Dia saya ada itu nubuatan untuk Nabi Muhammad yang akan memberikan kitab termaterai. Goblok. Amit si goblok. Ayo teman Kristen aja, kita ngobrol santai yuk. Jangan yang ini dong, iklan dulu pagi. Aduh. Jangan yang otaknya kram gitu loh. Ini benar nggak Bang Palopo? Bang, ada 400 viewers di bawah. Kenapa? Ada 400 viewers di bawah, benar nggak? Benar ini, benar. Forum internasional ini. Iya sih, cuman kok nggak ada ininya Bang Palopo, nggak ada kopi-kopi gitu loh.
Jangan ngomong dong. Nih gua gedein, ngomong dong. Dari tadi gue lihat cuma cengar cengir di bawah. Bayar kagak, ya kan? Mau gue lempar kopi kek. Nah gitu tuh boleh ketawa deh tuh. Bapak Andi. Nah, Andi boleh ketawa tuh sekali aja tapi lolos. Alek 2 kali tuh. Sang perintis, ya kan? Nah tuh, ya kan? Tris, Kak Trisna, ya terima kasih. Nah, 6 kali, 7 kali. Wah, hosi ngambek nggak dikasih. Wah. Kalau ini mas terima kasih bang. Itu yang kelewat tulis aja ya, moderator di bawah. Bilangnya tulis utang. Ini dia sekali kirim 1 teko langsung dikirim sama dia. Bentar lagi ada yang kirim donat, baik deh penonton di bawah baik. Baik penonton kita mah. Tuh Mbak Wiwi tuh, kirim apa tuh? Makasih Mbak Wiwi, Mbak Sangpan, Masya Allah. Iya. Insya Allah, terima kasih. Iya kadang-kadang kan lupa, jadi sering-sering diingetin gitu kan. Iya. Cuman kalau dosa juga gitu loh, Bang Palopo kalau kita nggak ngingetin ya kan? Iya dosa. Contoh nih, Bang Palopo udah sholat belum? Saya ingetin, ya? Benar gak? Benar. Oh, iya. Ini juga. Teman-teman di bawah udah pada ngopi belum? Tunggu. Sang perintis ini tuh ngangkat udah belum? Sang perintis. Apaan? Sang perintis ngangkat di bawah udah belum? Belum. Itu tulisannya ngutang itu urusan moderator di bawah. Oh ada tuh. Iya. Ada ya. Moderator dicoret itu sang perintis udah. Sekali aja. Tuh ada yang mau naik lo langsung bawain gorengan lo. Om Willy mau bawa gorengan kah? Naik. Masya Allah. Dicoret no, moderator, nama sang perintis. Udah lunas tuh. Ini ada Mbak Jihan tuh ada tulisan namanya Jihan tuh coba. Ayo mau gorengan. Dulu host. Janda bukan, janda bukan. Mau ngirim bukan. Dah, pergi lagi. Lex, nah Bang Lex, apa nih? Habis kola habis. Paha ayam kola habis nih. Salah tindis Bang, apanya? Oh salah pencet. Jangan-jangan ini apa namanya? Bejenggot nih jangan-jangan. Gue kecuriga juga. Iya, pas di namanya Jihan pas diiniin laki-laki. Bah. Kadang-kadang Waalaikumsalam. yang masuk komal ini aneh-aneh Bang Palopo. Aidil Hasan. Ini kemarin salah kan satu ya. supporting apologet ya. Akhir 2728 Aidil Hasan, beliau ini di Singapura ya. Banyak membantu lah teman-teman apologet muslim, Masya Allah. Iya. Makasih sang perintis. Aduh dikasih mawar. Emang kita laki-laki apaan? Mawar. Iya. Yang masuk komal ini aneh-aneh Bang Palopo. Aneh-anehnya. Amin Bang ya. Semoga sehat selalu Bang Aidil.
Ditanya kemana jawabannya apa? Tadi Yahudi pesek, ya kan? Ada lagi ngaku-ngaku ini kemarin tuh kejawen, ujung-ujungnya kejawen, tahu-tahu Kristen, kejawen Yunani juga. Siapa dulu bawa gorengan tuh, naik tuh bawa gorengan. Siapa? Oh, Nona Daud, Nona Daud, iya. Badak Nona Daud. Silakan, selamat sore, selamat siang. Nona Daud. Yang masih bawa apa? Nona Daud, Ya, Nona udah tahu Daud. belum? Telepon sama lakinya, weh. Ada lakinya. Ada lakinya teman-teman turutin aja. Ada lakinya. Lo kata masuk. Ngapain lu masuk? Ngapain lu di situ? Ada yang heran Bang Palopo tadi itu. Saya itu tadi kan ada jawaban tidak objektif itu kan saya tuh tertawa. Contoh gini, saya nilai Pak Palopo menilai saya. Berarti ukurannya kan saya menilai Pak Palopo dengan mengukur kan objektif nilainya ya. Tapi herannya Oten ini bisa bilang nggak objektif untuk menutupi dia nggak bisa mengkritik itu loh. Dia nggak bisa mengkritik. Itu Bang. Untuk menutupi karena dia nggak bisa mengkritik itu alasannya nggak objektif. Disapa dulu tuh tamu tuh Dede. Oh iya, Bang Dede, Bang Dede, selamat siang. Bawa gorengan atau roti? Silakan. Donat. Habis top up tadi. Yang ini bukan. Yang ini bukan yang tadi top up. Lex, lu ketawa melulu Lex. Nggak top up tapi ketawa. Ya, selamat siang Bang Mas Dede. Mas Dede. Mas Dede. Oke, dibawa dulu ya Mas ya. Iyalah. Tuh moderator tuh, Mas Abang Bang Lex tuh dicatat tuh dia ngakak mulai tadi. Ada ini Aba Juha nih. Diajak bahas yang ringan-ringan, ngajak yang berat. Sudah diajak yang berat, baterainya habis. Aduh. Iya. Apa? Siapa? Nah, iya ini kan? yang tadi top up. Ini yang top up ini bukan? Dah. Ditanyain top up dia malah turun. Oh, sorry, gue putus. Kasih banget. Lu kirimin gue kecup jauh. Emangnya gue laki-laki apaan? Aduh, kecupan jauh. Tapi gini loh Bang Palopo ya, kayak kebenaran itu kan setiap pagi itu kan bertanya itu saja ya Kak. Terus kesannya itu kayak bisa gitu mengkritik ya, kayak bisa gitu kesannya itu kan. Tapi kenapa nggak ngaca ya? Itu tanya tuh. Bilang tanya tuh mau bawa gorengan apa bawa donat? Tanya dulu. Yang baru datang mungkin bawa bakwan itu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bawa apa-apa ini, cuman saya bawa semangat aja nih untuk para. Iya. Kalau nggak bawa donat mah, saya juga bisa. Kirain mah, ini kan jam. Kalau nggak bawa apa-apa, ada bawa papirus, ada nggak bawa papirus apa? Ada Mamirus. Kita bawa Mamirus Abu Hadid apa Bang Palopo sih? Abu Hadid. Oh ya, Abu Hadid bisaan itu saya nyiptainnya itu. Salut saya bener itu kayak asli. Ini Bang Mualaf nih kayak ininya Uniripa punya ininya. Ini ada satu nih. Nah, ini ada satu nih. Makan, silakan dinikmati silakan.
Makan ya roti jelai. Roti jelai. Silakan. Bawa donat, yang lain bawa donat, bawa kopi, yang ini roti jelai. Silakan nikmati roti kuning jelainya. Nah, silakan dinikmati. Oi. Baik, silakan. Bapak Lembu bikin nggak bisa makan aja. Aduh, konek. Turunin nge-report lah kayak gitu mah. Bapak Lembu, apa ini Bapak Lembu? Aduh. Ini gambar apa? Ini nggak bisa makan siang nanti teman-teman. Aduh. Aduh, nggak bisa makan siang nih teman-teman ini. Bikin kabur oten baik. Jangan roti jelai. Ada enak gue liatnya, coklat gimana gitu lah. Lu bawa roti jelai ke atas, disuruh bawa donat, lu bawa roti jelai, diturunin lah. Mau muntah tak kasih rokok dulu lah biar nggak jadi muntah ya kan. Tapi itu datanya valid nggak itu kira-kira apa? Valid, penebus dosa. Bang Paul, buka datanya biar kita nggak dikira asumsi kan? Oke, ada buka datanya. Untuk pemanas siang hari, untuk panas-panas siang hari kan? Biar hangat-hangat dikit Bang Paul. Oke, silakan. Jawabnya kepadaku, lihatlah aku akan membiarkan kamu menggunakan kotoran sapi sebagai pengganti kotoran manusia dan kamu dapat membuat roti dari itu. Saya nggak berani mau kencang-kencang, nanti pada kedenger nggak mau makan ini. Kita pula dipampang aja situ untuk pengusir roten ya kan. Pencabut ini apa namanya? Kalau oten kayak gitu, oten penghujat dikasih itu juga dia udah. Minta penjelasan gitu ya. Oke, kita minta penjelasan dulu ya. Ya. Oke, ada nih. Ngeri saya. Kitab suci kok kayak gitu. Oke, kita naikkan. Nahun talikan. Sekalian dua. Kita minta penjelasan aja, nggak akan ngeyel. Itu datanya kan? Ya, selamat siang Pak Tarigan, selamat bergabung. Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nahun Tarigan, sehat selalu Bang. Alhamdulillah, amin ya Allah. Nggak jadi pelurunya, dihapus pelurunya. Saya muslim. Iya, dihapus Pak Palopo pelurunya, Pak hapus, dihapus Pak Palopo. Nggak jadi keluar. Ya, dibawa si ini loh, ada si siapa namanya? Si Morgan. Itu yang kuning itu loh. Naiklah itu katanya kan. Coba kayak apa dia kualitasnya oten yang satu ini? Saya turun aja saudaraku, saya nyimak di bawah aja ya. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Palopo sehat. Masalah roti ini, bagaimana cara membuat roti dari tai sapi? Silakan. Silakan. Ya, kamu